Baiklah, Ibu mulai untuk suhu dan kalor. Sebelum masuk ke bab suhu dan kalor itu, kalian perlu pengenalan terlebih dahulu, hanya sekedar mengingatkan materi SMP tentang termometer. Termometer yang wajib kalian ketahui di sini ada 4. Termometer Celcius, termometer Reaumur, termometer Fahrenheit, dan termometer Kelvin. Nah, sesuai dengan satuan internasional, termometer satuan internasional di sini yang dipakai adalah Kelvin. Nah, keempat termometer ini memiliki titik didih yang berbeda-beda dan memiliki titik beku yang berbeda juga. Termometer Celcius titik didihnya 100 derajat Celcius. Apa yang dikatakan dengan titik didih, yaitu pada suhu 100 derajat termometer Celcius baru bisa mendidihkan air. Nah, termometer Reaumur titik didihnya 80 derajat, termometer Fahrenheit 212, termometer Kelvin 373. Kalau Kelvin itu suhu mutlak, dia tidak memiliki derajat. Nah, titik bekunya termometer Celcius 0 derajat, termometer Reaumur 0 derajat, termometer Fahrenheit 32 derajat, termometer Kelvin 273. Di tengah ini kan Ibu buat skala termometer. Nah, skala termometer itu yang dikatakan skala di sini adalah selisih antara titik didih dan titik beku. Artinya apa? Titik didih dikurang titik beku. Kalau gitu berapa termometer Celcius skalanya? Berarti 100 dikurang 0. Berarti 100. 80 dikurang 0, berarti di sini 80. 212 dikurang 32, berarti di sini 100. Betul ya? 212 dikurang 32 berapa itu? 180. Di sini salah Ibu, 180. 373 dikurang 273 berarti 100. Nah, yang kalian kenal di SMP selama ini ini kan skalanya ini. Sementara yang kita kenal itu adalah 5, 4, 9, 5. Itu artinya apa? Ini disederhanakan, sama-sama dibagi 20. 100 dibagi 20 berarti 5. 80 dibagi 20, 4. 180 dibagi 20 berarti ini 9. 100 dibagi 20 ini berarti 5. Berarti skala yang kalian gunakan nanti itu adalah 5, 4, 9, 5. Nah, itu untuk dasar suhu dan kalor, cara menggunakan skala termometer yang didapatkan dari selisih titik didih dan titik beku. Oke, sekarang untuk mengkonversi dari termometer tadi, misalnya nih soal diketahui termometernya Reaumur, kalian butuhnya ke Kelvin, atau diketahui termometer itu dalam Fahrenheit, sementara kalian butuhnya itu adalah Celcius. Nah, caranya kita Ibu buatkan rumus secara umum. Ini Ibu membandingkan dua termometer, yaitu termometer X dengan termometer A. Nanti kalau misalnya soalnya termometer C dengan termometer R misalnya, ya udah ganti aja X dan A itu dengan C dan R. Contoh nih rumusnya. Jika yang ditanya itu termometer X, berarti yang dipakai adalah skala X dibagi skala A, buka kurung, T derajat A kurang titik beku A, tutup kurung, tambah titik beku X. Maksudnya apa? Ini contohnya ini. Diketahui di soal termometer Celcius 50 derajat. Berapa jika diukur dalam Reaumur? Ya udah, berarti kalian yang dicari Reaumur kan? Jadi cara jawabnya pakai rumus ini, tulis T derajat Reaumur sama dengan, ingat ini T derajat X di atas skala X, ini yang dicari R, berarti di sini skala R. Skala R membandingkan dengan siapa tadi? C kan? Berarti di sini skala C. Buka kurung, ini termometer A. Berarti kita pakai di sini adalah termometer C, karena yang dicari di sini adalah termometer X. Berarti di sini T derajat C dikurang titik beku C tambah titik beku R. Tinggal masukkan angkanya. Skala Reaumur berapa tadi? Skala Reaumur kan 4 tadi kan di materi tadi. Skala C berarti di sini adalah 5. Berapa suhu dalam derajat Celcius? Suhu dalam derajat Celcius adalah 50. Kurang berapa titik beku derajat Celcius? Titik beku derajat Celcius tadi adalah 0, tambah titik beku Reaumur. Berapa titik beku Reaumur? Berarti 0. Sama dengan 4/5. Ini dikali 50. Ini coret ya. Berarti ini 10. 4 dikali 10 berarti 40 derajat
reaumur. Nah, gitu cara penggunaannya. Berlaku juga nanti apakah itu dari reaumur ke Fahrenheit atau sebaliknya, atau dari Celsius ke Kelvin. Nah, ini rumus konversi termometer secara umum. Oke, nah ini Ibu kasih latihan untuk mengkonversi termometer. Ini ada 3 soal. Nomor 1, 77 derajat Fahrenheit berapa dia dikonversi ke reaumur. Yang kedua, pada suhu berapa termometer derajat Fahrenheit itu akan sama dengan termometer Celsius. Yang nomor 3, jika termometer X dibandingkan dengan termometer C. Misalnya nih, titik beku X adalah 20 derajat X, titik didih X adalah 100 derajat X. Suhu benda diukur dengan termometer Celsius itu adalah 30 derajat Celsius. Maka berapa suhu benda jika diukur dengan termometer X? Caranya sama kayak tadi pakai rumus umum yang Ibu kasih tadi. Cuma kan kalau skala C kalian udah tahu, titik beku C kalian udah tahu. Yang belum kan skala X. Ya udah kalian cari dulu skala X. Bagaimana cara menghitung skala X tadi? Titik didih X dikurang titik beku X, maka dapat skala C, baru kalian bawa ke rumus umum. Nah, selamat mengerjakan untuk mengkonversi satuan, insya Allah bisa. Karena ini hanya sekedar pengulangan materi SMP. Baiklah, selanjutnya Ibu lanjut ke kalor. Oke, sekarang kita masuk ke kalor. Nah, kalor juga SMP udah sebetulnya, cuma di SMA lebih penekanannya lebih nanti ke perubahan wujud zat dan azas Black. Kalor di sini yang dikatakan kalor itu sama dengan panas, juga yang mempengaruhinya di sini adalah suhu. Makanya tadi dasarnya diberikan suhu terlebih dahulu. Kalor itu kita lambangkan besarannya itu adalah Q. Masalah satuannya nanti Ibu jelaskan, yang mana rumus umum dari kalor itu adalah M kali C kali delta T. Ingat, atau bisa juga C dikali delta T. C di sini dengan di atas dengan di bawah itu berbeda. Di sini C-nya kecil, di sini besar. Nanti apa bedanya? Nanti Ibu jelaskan, Ibu tulis di keterangannya. Untuk masalah satuan, menurut satuan internasional yang kita pakai di fisika, kalor itu memiliki satuan joule, massa yang kita pakai satuannya adalah kilogram, perubahan suhunya adalah Kelvin sesuai dengan satuan internasional. Seandainya nanti diketemui satuannya dalam Celsius juga tidak masalah, tidak perlu dikonversi. Terus nah kalian harus memasangkan satuannya. Jika diketahui kalornya dalam kalori, masanya harus dalam gram. Perubahan suhunya tetap dalam Kelvin, kalau tidak derajat Celsius. Nah, sekarang keterangannya, kalor itu Q itu adalah kalor, C kecil berarti itu adalah kalor jenis, C besar ini itu disebut dengan kapasitas kalor, M di sini adalah massa zat, delta T perubahan suhu. Yang mana perubahan suhu itu adalah selisih suhu. Selisih suhu benda. Maksudnya apa? Suhu tinggi dikurang dengan suhu rendah. Nah, itu dasar dari kalor. Ingat, di sini kan rumusnya MC delta T, di bawah tiba-tiba C kali delta T. Artinya apa? Kalau kapasitas kalor itu sama dengan massa dikali kalor jenis. Nah, itu untuk kalor. Nah, sekarang kita lanjutkan kalor tadi, yaitu perubahan wujud dan azas Black. Nah, sekarang sebelum masuk kalian ke perubahan wujud dan azas Black tersebut, harus paham dulu grafik dari perubahan wujud. Dasarnya di sini nanti ini. Ini penekanannya di sini adalah perubahan wujud zat. Contoh nih, Ibu bikin grafiknya, ada di sini titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Di sini Ibu bikin, Ibu ambil contohnya itu untuk termometer Celsius. Di titik A suhunya Ibu ambil negatif 2 derajat Celsius. Di titik B Ibu ambil suhunya 0 derajat Celsius. Di titik D itu suhunya adalah 100 derajat Celsius. Di titik F suhunya 120 derajat Celsius. Maksudnya gini, grafik ini. Misalnya nih, Ibu ambil es di dalam freezer yang suhunya itu adalah negatif 2. Ibu merubah es tadi menjadi gas seluruhnya, atau es yang padat tadi mau Ibu ubah menjadi uap air atau gas seluruhnya pada suhu 120 derajat Celsius.
berapa sih kalor yang dibutuhkan untuk merubah wujudnya dari padat ke gas. Nah, di sini perhatikan grafik. Di sini terdapat, pada grafik ini terdapat 3 wujud zat. Dari A ke B itu wujud zatnya masih S atau padat. Dari B ke C, yaitu pada suhu B pada suhu 0 derajat, C pada suhu 0 derajat. Artinya apa? B wujudnya masih S, suhunya 0 derajat. Di titik C wujudnya sudah air. Seluruhnya S tadi udah melebur seluruhnya menjadi air, tapi masih pada suhu 0 derajat. Jadi kalau dari A ke B, proses wujud zatnya masih S atau padat. Dari B ke C itu terjadi proses melebur. Dari C ke D itu wujudnya udah air atau cair. Dari D ke E itu terjadi proses penguapan. Dari E ke F ini wujudnya udah gas atau uap air. Kalau misalnya Ibu kasih pertanyaan, pada proses yang mana wujud zat itu terdapat dalam 2 wujud? Jawabnya tentu pada B, C, D, dan E. Kalau B dan C, kenapa dikatakan 2 wujud? Karena proses dari B ke C itu proses melebur. Di sini sebagian wujudnya masih padat, sampai di C udah air. Jadi di sini ada 2 wujud, begitu juga di sini. Di sini wujudnya cair, sebagian sudah prosesnya akan mengalami berubah menjadi gas. Jadi ingat, air akan melebur pada termometer Celcius adalah pada suhu 0 derajat. Kapan dia air itu akan terjadi penguapan? Terjadi penguapan adalah pada suhu 100 derajat. Itu kalau kita pakai termometer Celcius. Kalau kalian pakai termometer Reaumur, berarti di sini 0 derajat, di sini harus 80 derajat. Kalau kalian pakai termometer Fahrenheit, berarti di sini 32 derajat, berarti di sini 212 derajat. Bu, berarti pembatasan uap air itu 120, ini untuk contoh aja. Pokoknya air itu akan menguap, berubah menjadi uap air di atas 100 derajat. Artinya apa? Bisa 130 dia berubah seluruhnya, bisa aja 120 udah berubah seluruhnya, bisa aja sampai 150 derajat. Nah, jadi berapa banyak kalor yang dibutuhkan untuk merubah padat agar seluruhnya berubah menjadi uap air? Berarti proses dari A ke B itu kalor 1 yang dibutuhkan. Untuk melebur butuh kalor lagi, berarti di sini kalor 2. Dari C ke D untuk merubah menjadi air ini, berarti di sini butuh Q 3. Untuk proses penguapan butuh Q 4. Untuk merubah air atau cair seluruhnya menjadi gas itu butuh Q 5. Maka kalor total yang dibutuhkan nanti adalah Q total sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3 tambah Q4 tambah Q5. Nah, Bu, kalau gitu rumusnya apa untuk menghitung? Nah, rumus kalor apa tadi? Berarti Q1 sama dengan, ingat, kalau dia bukan proses melebur atau penguapan, rumusnya adalah, kalau berarti Q1, Q2, Q3, rumusnya adalah MC delta T. MC delta T. Nah, kalau Q1 massa yang dipakai adalah massa S. Kalor jenis yang dipakai adalah kalor jenis S. Delta T-nya adalah suhu tingginya berarti 0, suhu rendahnya 2, min 2. Berarti 0 dikurang min 2. Kalau untuk Q2 berarti prosesnya Q2, oh ini, maaf. Ini Q1, Q3, dan Q5 ya. Nah, kalau Q3 prosesnya kan dari C ke D. Itu kan air kan? Berarti massa yang dipakai adalah massa air, kalor jenis air, dan delta T-nya adalah suhu tingginya di D yaitu 100, suhu rendahnya di C yaitu 0, berarti 100 kurang 0. Q5 itu gas atau uap air, berarti prosesnya dari E ke F. Nah, massa siapa? Ya massa uap air.
Kalor jenis siapa? Kalor jenis uap air. Delta T-nya berarti suhu tingginya di F, berarti 120. Suhu rendahnya di E, berarti adalah 100. 120 dikurang 100 berarti 20. Itu untuk Q5. Bagaimana dengan Q2 dan Q4? Sementara Q2 sama dengan M dikali L, massa dikali kalor lebur. Sementara Q4 sama dengan massa dikali U. Nah, ingat Q2 M kali L, massa dikali L. L di sini adalah kalor lebur. Dan Q4 adalah massa dikali U. M di sini massa, U di situ kalor uap. Bu, berapa nilai kalor lebur dan kalor uap? Itu tetapan, nanti di soal akan dikasih tahu. Baiklah, nanti Ibu kasih contoh soal untuk perubahan wujud zat. Nah, ini contoh soal untuk perubahan wujud. Es sebanyak 200 gram yang suhunya min 5 derajat Celcius dipanaskan hingga suhu naik menjadi 20 derajat Celcius. Maka kalor yang diperlukan selama pemanasan adalah titik-titik. Jika diketahui kalor jenis es 0,5 kalori per gram derajat Celcius, kalor lebur es 80 kalori per gram, kalor jenis air 1 kalori per gram derajat Celcius. Nah, kalian bisa lihat di sini satuannya udah compare apa belum, atau udah setara apa belum. Di sini kan kalori, di sini gram, berarti kan masanya di sini udah gram, berarti ini udah konversi ya. Di sini juga udah gram, berarti kalori yang dihasilkan nanti itu dalam kesatuan kalori, bukan satuan joule. Jadi kalian nggak perlu konversi ke joule atau segala macamnya, tinggal jawab. Nah, bagaimana cara menyelesaikan soal ini? Untuk menyelesaikan soal ini, kalian harus buat grafik seperti Ibu tadi. Kalian bikin suhu terendahnya, baru bikin suhu tertingginya. Suhu terendahnya berapa di sini? Min 5. Bikin min 5. Berarti grafiknya tadi kalau miring kan? Nah, terus di sini 0 pasti ada ya. Jangan langsung loncat ke 20. Tetap di 0 dulu, di titik baku Celcius itu. Terus dari 0 dia pasti melebur. Suhu tingginya berapa di sini? Adalah 20. Jadi di sini kalian bikin 20 derajat Celcius, di sini 0 derajat Celcius. Nah, udah selesai grafik seperti ini, baru kalian bikin. Berarti di sini Q1, Q2, Q3. Yang ditanya, berapa kalor yang dibutuhkan untuk pemanasan dari min 5 sampai positif 20 derajat Celcius. Jadi yang ditanya di sini adalah Q totalnya sama dengan Q1 tambah Q2 tambah Q3. Ingat, Q1 tadi rumusnya apa? Kalau miring MC delta T ya, atau macet. Kalau dia lurus M kali L. Berarti di sini Q1 MC delta T tambah M kali L tambah MC delta T. Nah, sekarang kita masukin. Q1 kan prosesnya di sini nih, dia S. Berarti yang dipakai adalah massa S. Massa S berapa? 200. Kalian masukkan 200. Terus C di sini karena dia S, Q1 itu S, maka yang dipakai adalah kalor jenis S. Kalor jenis S berapa? Berarti di sini adalah 0,5 kali delta T, perubahan suhu. Q1 itu suhu rendahnya yang di bawah min 5. Suhu tingginya adalah 0, maka delta T-nya 0 dikurang min 5. 0 kurang min 5, berarti 5 ya. 5 tambah M. Bu, di sini kan dia proses melebur dari es ke cair. Masanya, massa yang dipakai siapa? Ya udah, masanya sama semua. Kan es yang berubah seluruhnya menjadi air yang melebur. Begitu juga nanti di sini kan es juga yang masanya yang seluruhnya berubah menjadi air. Berarti masanya tetap dipakai di sini 200 dikali berapa kalor lebur S? Kalor lebur S di sini adalah 80. Tambah masuk ke Q3. Q3 ini kan wujudnya di sini adalah udah air semuanya. Udah berubah wujudnya menjadi air. Nah, berarti massa yang dipakai massa siapa? Massa air, kalor jenis air, delta T.
tambah, ini udah tambah kurung, berapa massa air? Ya massa air tetap sama, kan yang berubah menjadi air itu kan es. Jika 200 gram es sama dengan 200 gram air, berarti berapa di sini? 200 dikali C. C-nya adalah karena wujudnya air, berarti kalor jenisnya kalor jenis air. Berapa kalor jenis airnya? 1. Kalau masukkan 1, delta T-nya berapa? Nah, prosesnya Q3 itu kan ini kan rentangnya. Suhu rendahnya adalah 0, suhu tingginya adalah 20, sementara delta T itu suhu tinggi kurang suhu rendah. 20 dikurang 0, 20. Berarti pengalinya di sini adalah 20. Nah, tinggal kalian selesaikan berapa hasil akhirnya nih. 200 dikali setengah dikali 0,5 berarti 100. 100 dikali 5 berarti 500. Maka Q total Ibu lanjut di sini ya, 500 tambah. Betul kan? 100 dikali setengah, 200 dikali setengah atau dikali 1/2 itu 100. 100 dikali 5 500. 200 dikali 80 dikali 80. 2 kali 8 berarti 16 tambah 03 ya. Tambah 2 dikali 1, 2 dikali 2 4 berarti 4000. Maka kalor yang dibutuhkan seluruhnya untuk merubah wujudnya menjadi air berarti 500 ditambah 16.000 ditambah 4.000 berarti 20.500. Satuannya apa? Satuannya adalah dalam kalori karena di sini satuannya dalam kalori. Mudah-mudahan paham apa yang Ibu jelaskan untuk menghitung banyaknya kalor atau banyaknya kalor yang diperlukan untuk merubah wujud suatu zat. Bukan hanya dari padat ke gas, bisa sebaliknya dari gas ke padat. Oke, Ibu rasa itu aja. Nanti Ibu tambahkan latihan untuk perubahan wujud. Mudah-mudahan tetap semangat belajar fisika. Fisika itu mengasihkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.